트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok J, Prodi Teknik Sipil Bangunan Gedung, kelas B. Video ini dibuat guna memenuhi tugas pada mata kuliah K3LH. Dosen pengampu, Ibu Nur Fadila Romadani MT. Video ini membahas mengenai lingkungan hidup. Adapun sub pembahasan pada video ini, yang pertama, bagaimana implementasi dan kepatuhan terhadap prinsip keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Yang kedua, bagaimana peran pemerintah, perusahaan, serta masyarakat dalam upaya menjaga keselamatan dan kesehatan kerja yang berdampak positif pada lingkungan hidup. Yang ketiga, apa saja peran teknologi dan inovasi dalam meningkatkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja di sektor lingkungan hidup. Dan yang terakhir, apa saja peran pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja di sektor lingkungan hidup. Saya Tif Anissa sebagai moderator, Alzar KWMJ sebagai presentator pertama, Cahyani sebagai presentator kedua, dan Asrina Widyanjaya sebagai presentator ketiga. Untuk masing-masing sub pembahasan, saya serahkan ke masing-masing presentator. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana implementasi dan kepatuhan terhadap prinsip keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Implementasi dan kepatuhan terhadap prinsip keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja yang berhubungan dengan lingkungan hidup sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan antara pekerjaan dan lingkungan. Nah, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk implementasi dan kepatuhan terhadap prinsip K3LH yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Nah, yang pertama, pemahaman risiko dan dampak lingkungan. Identifikasi risiko dan dampak lingkungan yang mungkin timbul dari aktivitas tersebut. Yang kedua, pematuhan hukum dan regulasi. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua peraturan dan regulasi terkait K3LH serta lingkungan hidup. Yang ketiga, penilaian dampak lingkungan. Mengimplementasikan pengolahan limbah yang aman dan ramah lingkungan. Keempat, penetapan kebijakan K3LH. Perusahaan atau organisasi perlu menetapkan kebijakan K3LH yang mencakup komitmen untuk melindungi kesehatan pekerja dan meminimalkan dampak lingkungan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana peran pemerintahan, perusahaan, dan masyarakat dalam upaya menjaga keselamatan dan kesehatan kerja yang berdampak positif terhadap lingkungan hidup. Peran pemerintahan, perusahaan, dan masyarakat sangat penting dalam upaya menjaga keselamatan dan kesehatan kerja K3 yang berdampak positif terhadap lingkungan hidup. Berikut adalah kontribusi masing-masing entitas dalam mencapai tujuan tersebut. 1. Pemerintahan, regulasi dan kebijakan, penegakan hukum. 2. Perusahaan, pelatihan dan pendidikan karyawan. 3. Masyarakat, pendidikan dan kesadaran, partisipasi dalam pengawasan. Selanjutnya, apa saja peran teknologi dan inovasi dalam meningkatkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja K3LH di sektor lingkungan hidup? Teknologi dan inovasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3LH di lingkungan hidup. Berikut adalah beberapa kontribusi teknologi dan inovasi dalam meningkatkan K3LH di lingkungan hidup. Yang pertama, pemantauan lingkungan secara real time. 2. Robotika dan automasi. 3. Aplikasi kesehatan dan keselamatan pekerja. 4. Pelatihan virtual dan augmented reality atau AR. 5. Sistem informasi geografis atau SIG. 6. Sistem pengendalian dan monitoring proses. Dan yang terakhir, peralatan K3LH cerdas. Selanjutnya, apa saja peran pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja di sektor lingkungan hidup?
Pendidikan dan pelatihan memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan hidup. Berikut adalah beberapa peran penting pendidikan dan pelatihan dalam konteks ini. Yang pertama, meningkatkan kesadaran. 2. Pemahaman terhadap risiko lingkungan. 3. Penyampaian prinsip-prinsip K3. 4. Penegakan kebijakan K3. 5. Peningkatan kepatuhan. 6. Pemantauan dan evaluasi. Dan yang terakhir, penyediaan keterampilan K3. Sekian dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Berdasarkan penjelasan dari masing-masing presentator, dapat kita tarik kesimpulan. Keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. K3 yang baik dapat mencegah kecelakaan dan penyakit yang dapat merugikan pekerja serta lingkungan di sekitarnya. Pelatihan serta pendidikan yang baik terkait dengan K3 LH sangatlah diperlukan. Pemahaman pekerja terhadap potensi bahaya dan cara menguranginya akan meningkatkan kinerja serta keselamatan kerja. Demikianlah pembahasan mengenai lingkungan hidup dari kelompok J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.